Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1268. Bagaimana? Buktinya sudah di tanganmu, tanya Wira, saat melihat Raja Kresna. Raja Kresna hanya mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja, saat mereka bertindak, semuanya sudah dalam kendaliku. Termasuk, percakapanmu dengan selir Zendaya. Aku juga sudah tahu semuanya, kata Raja Kresna sambil tertawa. Wira juga tertawa, lalu mendadak menanggapi dengan pelan. Aku hanya mendesaknya saja. Tapi, selir Zendaya termasuk sangat cerdik. Aku nggak menyangka, dia bisa memikirkan sejauh itu. Sejujurnya, aku juga agak kaget. Raja Kresna membalas, tentu saja, selir Zendaya ini dulunya pernah mengikuti mendiang kaisar. Dan bisa membaca situasi dengan cermat. Tentu saja dia memiliki kemampuan ini. Hanya saja, sekarang, entah apakah dia bisa melepaskan diri dari perangkap yang telah diatur untuknya. Raja Kresna tersenyum sambil menyeruput teh. Bagaimana dengan Raja Ararya dan selir Anaya? Apakah ada tindakan di sana? Tanya Wira. Raja Kresna yang mendengar pertanyaan ini, langsung tersenyum. Tentu saja sudah ada tindakan, sudah aku selidiki. Dia sedang berusaha membuat selir Zendaya bersalah atas masalah ini. Jadi, menurutmu apa yang sedang disibukkannya sekarang? Setelah Raja Kresna selesai berbicara, Wira menghela nafas. Raja Ararya ini cukup menarik juga. Meski saat ini dia menguasai pasukan kerajaan Agrel, dia tidak tahu jumlah pasukan yang dikendalikannya hanya setengah. Dan setengahnya lagi ada di tangan Raja Kresna. Semua pasukan yang berada di tangannya di awal itu, diawasi oleh seseorang. Apalagi, bukan hal mudah di kerajaan Agrel bila ingin melakukan hal seperti itu. Pada dasarnya, semua pasukannya ini adalah mata-mata Raja Kresna. Karena itulah, keputusan Raja Ararya ini, sebenarnya terlalu berani. Tunggu saja umpannya sudah dilemparkan. Hanya saja, kita nggak tahu ikan besar seperti apa yang bisa kita tangkap. Kata Wira sambil dengan penasaran. Tapi mau bagaimana kita mengatasi Raja Ararya sekarang? Pada saat ini, Raja Kresna tiba-tiba bertanya. Karena Raja Ararya punya niat seperti ini, apakah kita mau menghabisinya langsung, atau serahkan pada Ibu Suri? Kamu mau menanyakan hal ini bukan? Tanya Wira. Mendengar hal ini, Raja Kresna langsung mengangguk. Benar, apakah kita yang menanganinya? Atau mau tunggu Ibu Suri kembali? Atau biar putra mahkota yang menanganinya? Raja Kresna juga sebenarnya agak sulit mengambil keputusan. Setelah berpikir sejenak, Wira baru berkata, kalau dihabisi sekarang, sepertinya terlalu gegabah. Lagi pula, Raja Ararya juga pasti nggak akan mengaku. Tapi, kalau nggak dihabisi sekarang, takutnya orang ini akan semakin menjadi-jadi. Wira juga merasa frustasi. Sebaiknya, kita diskusi aja dulu, tunggu sampai Ibu Suri kembali. Sebelum kita mengambil keputusan tim, Raja Kresna yang akhirnya mengambil keputusan. Baiklah kalau begitu, itu keputusan terbaik. Setelah itu, Raja Kresna menambahkan. Wira, saat ini kerajaan Nuala, Beluana dan Monoma juga sudah mengetahui kabar kepergian Ibu Suri. Menurutmu, apa mereka akan bertindak? Mendengar perkataan Raja Kresna, Wira hanya tertawa. Jika Wira tidak berada di Agrel sekarang, mungkin saja mereka akan menyerang. Namun, kini Wira sedang berada di sini. Tentu saja mereka harus mempertimbangkan dengan baik jika ingin melancarkan serangan. Bab 1269. Wira tersenyum tipis lalu berkata pada Raja Kresna. Tenang saja, nggak akan ada yang berani bertindak. Mereka nggak perlu turun tangan pada kerajaan Agrel. Meski Ibu Suri nggak ada, pasukan kerajaan Agrel nggak berkurang sedikitpun. Mereka tahu akan hal itu. Jadi, mereka nggak akan gegabah untuk menyerang. Lagi pula, kalau mereka nggak bisa menahan diri sekalipun, tetap saja pasukan mereka nggak akan bisa masuk ke kerajaan Agrel dengan mudah. Mendengar penuturan Wira, Raja Kresna tertegun sejenak sebelum berkata, apa maksudmu? Wira berkata dengan terus terang. Mudah saja, tujuan mereka adalah mendapatkan 9 provinsi ini. Sama seperti Monoma saat ini.
Kalau ada kekacauan sedikit saja, apa kalian akan langsung bertindak? Mendengar ucapan Wira, Raja Kresna mengangguk. Ucapannya ini memang benar. Agrel dan Monoma adalah wilayah tandus. Mereka tidak akan datang dengan mudah. Tentu saja ada kemungkinan lain lagi. Yaitu, jika kerajaan Nuala bersatu, saat itulah mereka baru akan menyatukan semua provinsi. Lagi pula, dalam kondisi seperti ini, kemungkinan besar mereka tidak akan muncul dalam waktu singkat. Meskipun begitu, kita tetap saja harus lebih waspada. Mendengar hal ini, Wira juga mengangguk. Tenang saja, aku akan mengawasi mereka. Ekspresi Raja Kresna tampak sangat tegas. Saat dia sudah pergi, Wira baru memijat dahinya sambil menghela nafas. Kak Wira, ada surat dari ketiga nyonya. Pada saat ini, Biantara tiba-tiba datang sambil membawakan 3 pucuk surat. Wira membuka satu persatu surat itu. Isinya tidak lain adalah menanyakan di mana Wira sekarang, apa yang sedang dilakukan, dan kapan dia akan pulang. Kak Wira, apa perlu suruh ketiga nyonya datang untuk menemanimu? Tanya Biantara tiba-tiba. Tanpa Wira sekalipun, tidak akan ada yang berani menyentuh provinsi Lowala saat ini. Bagaimanapun, masih ada Danu, Biantara dan Dodi yang menjaga di sana. Sehingga, tidak ada yang berani menargetkan mereka. Hais, Wira menghela nafas. Sejujurnya, dia juga ingin ditemani ketiga istrinya itu. Hanya saja, Agrel tetap saja beresiko tinggi. Lagi pula, sekarang Raja Araria sudah berencana mau merebut kekuasaan. Wira semakin tidak boleh lengah di saat-saat seperti ini. Setelah berpikir keras, Wira akhirnya memutuskan untuk tidak membiarkan mereka datang. Dalam sekejap, 3 pucuk surat itu sudah dibalas. Ketiga wanita itu juga langsung mendapatkan kabarnya. Dalam beberapa saat kemudian, Ibu Suri Kerajaan Agrel sakit parah. Dia mencari tabib untuk mengobatinya. Setidaknya, butuh waktu setengah tahun. Hais. Ketiga wanita itu saling memandang dengan ekspresi cemas dan tak rela. Suami kita pergi jauh karena tidak ingin melihat kekacauan terjadi di dunia ini. Karena itulah, dia baru memutuskan seperti ini bukan? Kata Wulan sangat memahami pemikiran Wira saat ini. Tapi nggak ada yang menjaga Kak Wira di sana, timpal Dian dan Dewina dengan cemas. Mendengar hal itu, Wulan langsung tertawa. Meski bilang nggak memperbolehkan kita bertiga ke sana, setidaknya Dewina boleh ke sana. Bagaimanapun, tempat itu adalah tanah kelahiranmu. Kamu bisa juga membantu Wira di sana. Kami juga bisa jadi lebih tenang, sahut Dian. Bab 1270. Wulan melihat ke arah Dewina sekilas. Dewina juga langsung tersadar setelah mendengar perkataannya. Ingin sekali rasanya Dewina segera ke sana. Namun, dia masih malu-malu untuk mengajukan hal ini. Tapi, Kak Wira nggak memperbolehkanku ke sana, kata Dewina dengan wajah tersipu. Sudahlah. Dewina, hatimu juga pasti sudah ingin ke sana kan? Nggak usah pura-pura lagi, ejek Wulan. Sementara itu, Dian juga menganggukkan kepalanya sembari berkata, benar, bagaimana kalau kita tukaran saja? Dian juga ikut menggoda Dewina. Dewina langsung melototi keduanya dengan kesal. Aku akan pergi untuk cari Kak Wira. Nanti aku akan bilang padanya, kalian berdua yang menindasku. Selesai bicara, Dewina langsung mengemas barang-barangnya. Dian yang mendengar ucapannya ini langsung tertawa. Kalau kamu ke sana, Wira akan menindasmu loh. Bisa jadi, saat kita bertemu lagi nanti. Kamu sudah berbadan 2. Perkataan Dian membuat wajah Dewina merah padam. Tentu saja dia mengerti maksud perkataan Dian. Hanya saja, diam-diam Dewina juga menantikan hal tersebut. Bagaimanapun, jarang sekali dia dan Wira bisa berduaan. Oleh karena itu, setelah Dewina selesai berkemas, dia langsung meninggalkan dusun Darmadi dan bergerak ke Agrel. Di sisi lain, Wira tentu tidak tahu menahu masalah ini. Saat ini, dia masih mencari tahu segala sesuatu tentang kerajaan Agrel melalui jaringan mata-matanya. Sementara itu, Yasir adalah orang pertama yang mengetahui hal ini dan langsung mengunjungi Wira secara diam-diam. Hanya saja,
Sebelumnya tiba, Biantara telah memberitahu Wira duluan mengenai hal ini. Kak Wira, Yasir sudah datang ke sini. Selama berapa bulan, wanita itu juga tampak biasa-biasa saja. Apakah menurutmu kita bisa mengurangi pengawasan terhadapnya? Tanya Biantara tiba-tiba. Setelah merenung sejenak Wira akhirnya mengangguk. Kalau nggak ada masalah, nggak perlu diawasi lagi. Wira tidak terlalu keberatan akan hal ini. Bagaimanapun, Yasir dan Padma saling mencintai. Wira tentunya juga ingin merestui mereka dengan baik. Wira tidak ingin bawahannya tidak bisa berkeluarga. Dia juga berharap semua bawahannya bisa seperti dirinya. Menemukan pasangan yang bisa menemani seumur hidupnya. Biantara, si Yasir yang kaku itu saja sudah punya pasangan. Bagaimana denganmu? Nggak ada yang kamu sukai? Tanya Wira seraya menatap Biantara. Mendengar hal itu, Biantara langsung tertawa. Aku sudah terbiasa seorang diri. Jadi nggak begitu tertarik pada urusan asmara. Tapi, kamu nggak usah khawatir, aku tetap punya wanita kok. Wira tahu bahwa Biantara memang memiliki beberapa wanita yang disukainya. Meski ini bukan perencanaan yang bagus untuk jangka panjang, lantas apa yang bisa dilakukan Wira jika Biantara memang menyukai perasaan seperti ini? Pada saat ini juga, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dan diikuti dengan Yasir yang masuk ke ruangan. Namun dia hanya seorang diri. Salam kepada bos dan tuan Biantara, sapa Yasir dengan hormat. Hahaha, nggak usah sesungkan itu Yasir, kita sudah lama nggak berjumpa. Duduklah, Wira menyambutnya dengan tersenyum. Terima kasih tuan. Setelah duduk, Yasir berkata, Tuan, aku hanya mendapat kabar bahwa Raja Utar kembali ke Agrel. Alasan spesifiknya berkaitan dengan Ibu Suri. Apakah masalah ini benar? Bab 1271. Wira tersenyum sembari mengangguk. Tentu saja benar, Ibu Suri sakit perlu berobat setengah tahun. Supaya nggak terjadi kekacauan di kerajaan Agrel, Ibu Suri menyuruhku datang. Wira tidak menyembunyikan apapun dari Yasir. Begitu mendengarnya, Yasir pun agak terkejut. Dia membalas, Oh rupanya begitu, aku memang mendengar beberapa rumor tapi nggak ngangka kenyataannya memang seperti ini. Tuan di sini kurang aman bagimu, apa kita harus mengarahkan seluruh jaringan mata-mata? Wira melambaikan tangannya sambil menyahut. Nggak perlu, aku bisa melindungi diri sendiri. Lagi pula, di sini adalah ibu kota kerajaan Agrel. Sebanyak apa pasukan yang kita punya, pasukan kerajaan Agrel dan pasukan bayangan sedang mengawasi kita. Nggak boleh terekspos. Atau pasti dihancurkan sampai ke akarnya. Yasir mengangguk mendengarnya. Sesudah mengobrol sesaat, Yasir kembali ke kediamannya dan mendapati Burma sedang memasak. Kini, wajah Burma selalu dipenuhi senyuman dan tidak tampak niat membunuh lagi. Bahkan, senyuman yang ditunjukkannya memperlihatkan sedikit kepuasan. Faktanya, hanya dia sendiri yang tahu apakah senyumannya itu tulus atau palsu. Kak Yasir, kamu sudah pulang. Sapa Burma dengan wajah berseri-seri. Yasir mengangguk, sambil menimpali. Ya, bosku datang. Aku pergi menemuinya tadi. Burma pun tertegun sesaat, lalu bertanya. Aku dengar, Raja Utar kembali ke kerajaan Agrel, apa itu benar? Yasir pun tertawa mendengarnya. Dia menjawab, tentu saja benar. Aku sudah tanya alasannya tadi. Ternyata karena, Ibu Suri sakit dan perlu berobat setengah tahun. Ibu Suri yang mengundangnya, demi kestabilan kerajaan. Begitu mendengarnya, Burma cukup terkejut. Dia bertanya, maksudmu, Tuan Wira itu ya? Yasir terkekeh dan membalas. Benar sekali, bosku ini sangat hebat. Waktu itu, dia menyusun rencana untuk membinasakan keluarga Juwanto. Pada akhirnya, keluarga Juwanto bergabung dengan kerajaan Nuala lagi. Burma, dendammu sudah terbalaskan. Burma masih tersenyum. Tetapi, senyumannya tampak agak kaku. Dia tentu mengetahui masalah ini dan merasa sangat cemas. Dia sudah lama tidak berhubungan dengan Prabu. Sehingga merasa gelisah hanya saja, Burma tahu Prabu pasti akan langsung mencarinya. Jika terjadi masalah, selesai makan, di rumah mulai sibuk. Di halaman belakang, sementara itu Yasir membuka toko sembako. Seperti biasa,
bisnis ini tidak terlalu menghasilkan uang. Tapi Yasir bisa menyembunyikan identitasnya dengan cara ini. Ketika Burma sibuk berberes, tiba-tiba terdengar suara angin berhembus. Ekspresinya sontak berubah, dia langsung menoleh. Terlihat sebuah belati tertancap di pintu, dan ada surat di atasnya. Burma buru-buru mengambilnya. Lalu melihat kalimat singkat di atasnya, yaitu menyuruhnya keluar. Begitu membacanya, Burma pun tercengang, dia mengenali tulisannya. Kakak aku datang ke kerajaan Agrel. Tanpa ragu sedikit pun, Burma segera mengambil keranjang dan berkata kepada Yasir. Kak Yasir, aku keluar beli barang dulu. Setiap hari, Burma memang selalu keluar untuk berbelanja. Bab 1272. Awalnya, Yasir masih mengawasi Burma saat wanita ini keluar. Namun, setelah mendapati Burma hanya berkeliling santai, dia pun malas membuntutinya lagi. Hanya saja, kali ini Yasir tidak menduga kalau Burma bukan pergi membeli sayur, melainkan pergi ke sebuah gang. Tidak berselang lama, dia tiba-tiba di sebuah kediaman yang terbengkalai. Begitu masuk, Burma melihat seorang pria berpakaian merah duduk di sana. Dia segera memanggil, Kak Bruno. Pria ini tidak lain adalah bawahan Prabu, yang paling bisa diandalkan. Bruno, dia pun membalas. Dik lama nggak bertemu. Kak, aku sudah tahu semuanya, kalian baik-baik saja kan? Gimana kondisi itu Tuan Prabu dan lainnya? Tanya Burma segera. Burma tahu, kerajaan Agrel bekerja sama dengan keluarga Barus untuk melawan keluarga Juanto. Hal ini membuat keluarga Juanto buntu dan bergabung kembali dengan kerajaan Nuala. Meskipun marah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Semuanya baik-baik saja. Nggak perlu cemas. Tapi, sekarang keluarga Juanto berada di bawah naungan kerajaan Nuala. Tuan Prabu dan Tuan Kumar sudah pasti nggak bisa memenuhi ambisi mereka lagi. Supaya kerajaan Nuala nggak mencurigai mereka, Tuan Kumar menjadi penasihat kiri dan Tuan Prabu berada di perbatasan. Sebagai jaminan, untuk sekarang, belum ada peluang untuk membalikan situasi. Jelas Bruno. Dia menghela nafas, merasa sangat sedih. Bagaimanapun, ketika keluarga Juanto berada di masa jayanya, mereka jelas-jelas tidak kalah dari keluarga Barus. Namun setelah menyinggung Wira, pasukan Prabu yang awalnya berjumlah 30.000 orang, tewas sampai tersisa ribuan orang. Pada akhirnya, Prabu pun dikalahkan oleh Wira. Karena tidak sanggup lawannya. Kak, kamu datang ke sini karena sudah tahu masalah di sini kan? Tanya Burma. Bruno mengangguk sambil menyahut. Ya, kamu tahu apa yang terjadi di sini. Burma pun menjelaskan, Ibu Suri tiba-tiba sakit parah. Jadi perlu berobat dan gak bisa memimpin selama setengah tahun atau setahun. Demi menstabilkan kerajaan Agrel, dia mengundang Raja Utar pulang, untuk melindungi kerajaan. Bruno memicingkan mata mendengarnya. Sepertinya, hampir sama dengan informasi yang kami dapatkan. Wira benar-benar datang ke kerajaan Agrel. Hal ini sangat bagus. Bruno menatap Burma sambil bertanya. Dik, kamu sudah lama berada di sisi Yasir kan? Dia pasti sudah mempercayaimu sekarang kan? Burma mengangguk, dan menyahut. Ya, dia selalu memberitahuku semuanya sekarang. Dia juga yang memberitahuku tentang kedatangan Wira. Bruno merasa sangat puas mendengarnya. Dia berucap, bagus sekali. Selanjutnya, kamu harus mendapatkan kepercayaan Wira. Kemudian cari kesempatan untuk membunuhnya. Kamu pikirkan sendiri bagaimana caranya. Pokoknya, Tuan Prabu hanya ingin dia mati. Tampak niat membunuh yang mengerikan saat Bruno mengatakan ini. Mendengar ini, Burma pun mengangguk tanpa rasa ragu sedikitpun. Bab 1273. Maksud Prabu sederhana saja. Asalkan Wira meninggal, dunia ini pasti akan kacau balau, apalagi kerajaan Agrel. Jika menuduh kerajaan Agrel atas kematian Wira, Provinsi Lowala pasti akan melancarkan serangan terhadap kerajaan Agrel. Selama Wira masih hidup, tidak akan ada yang berani mengambil tindakan. Akan tetapi, begitu Wira tidak tiada, orang-orang tentu akan mengincar Provinsi Lowala. Baik itu keluarga Barus, kerajaan Nuala, ataupun kerajaan Monoma.
Bisa dibilang, eksistensi Wira ini bagaikan benteng yang sangat kokoh. Sangat sulit bagi mereka untuk melewati benteng ini. Itu sebabnya, Wira harus mati. Dengan cara ini, dunia akan kembali kacau. Sementara itu, keluarga Juwanto pun bisa memperoleh kesempatan ini di tengah-tengah kekacauan ini. Aku sudah mengerti, ucap Berma sambil mengangguk. Kamu harus hati-hati, jangan sampai ada yang mencurigaimu. Jika kamu memungkinkan, jadikan kerajaan Agrel sebagai kambing hitamnya. Pesan Bruno. Berma juga berpikiran sama. Dia menyahut, ya aku akan sangat paham, jangan sampai ada yang mencurigaiku. Kini, Berma sudah memiliki target dalam hatinya. Pada akhirnya, Bruno meninggalkan kediaman itu. Sedangkan Berma pergi membeli barang dan kembali ke toko sembako. Sudah pulang, sapa Yasir sambil tersenyum saat melihat Berma. Berma pun mengiyakan lalu berkata, waktu pulang tadi, aku melihat orang menikah. Pengantinnya cantik sekali. Tentu Yasir memahami maksud Berma. Sehingga bertanya tanpa ragu sedikitpun. Berma, kamu ingin menikah? Ekspresi Berma agak berubah, dia membalas. Dukak Yasir, kenapa tanya begini? Aku nggak tahu harus jawab apa. Berma sangat mendalami perannya, sementara itu, Yasir sontak mendekatkannya ke pelukan sambil berkata, kalau kamu bersedia, gimana kalau kita menikah? Kebetulan, Tuan Wira sedang berada di kerajaan Agrel. Aku bisa memintanya menjadi saksi pernikahan kita. Berma menyahut, statusmu sangat istimewa. Kamu nggak bisa disamakan dengan orang biasa. Perkataan Berma ini mengingatkan Yasir. Dia memahaminya, jadi berucap, aku mungkin nggak bisa memberimu pernikahan yang mewah. Tapi setelah kerajaan Nuala bersatu kembali, aku pasti akan menebus semuanya untukmu. Gimana? Yasir melontarkan ucapannya ini dengan tulus, Berma tentu mengetahui ketulusannya. Itu sebabnya Berma selalu punya rencana dalam hatinya. Ya sudah, aku akan menurutimu. Timpal Berma yang berpura-pura malu. Berma tahu, bahwa Yasir baru akan mempercayainya sepenuhnya setelah mereka menikah. Dengan demikian, dia pun memiliki kesempatan untuk mendekati Wira. Bersambung.